Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tata Jakarya, Bidya Suara Utama BPSDM Banten. Kali ini saya akan menyampaikan materi lanjutan dari materi sebelumnya sebagai penutup dari materi pertama dan kedua, yaitu dengan judul penetapan tujuan dan rencana tindak lanjut. Materi ini adalah materi yang sangat penting dari rangkaian materi yang sudah saya sampaikan terdahulu. Baik, pertanyaan timbul adalah mengapa perlu lakukan penetapan tujuan ya? Mengapa ya gitu. Jadi kalau kita mengerjakan suatu proyek atau suatu kegiatan tanpa kita tahu tujuannya, itu repot. Karena nanti di akhir kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik, malah yang dapatkan adalah hasil yang terburuk. Salah satunya adalah mengapa perlu dilakukan penetapan tujuan, yaitu adalah bahwa kita ini untuk meningkatkan efektivitas diri. Jadi orang kalau ingin mendapatkan suatu perbaikan, tentu harus ada meningkatkan efektivitas diri. Harus seperti apa kita nih ke depan. Kemudian juga memberi alasan kuat untuk kerja lebih keras. Itu salah satu dari kenapa perlu ada penetapan tujuan. Nah, tujuan itu sendiri apa sih? Atau katakanlah tujuan Anda itu apa ya? Macam-macam ya tujuan kita ini. Ada yang tujuan kita itu tidak mengerti hidup untuk apa, kemudian apalagi tidak mempunyai tujuan untuk hidup seperti apa, seperti itu. Jadi kita hidup ini harus jelas apa yang kita akan kejar dalam hidup ini. Jadi tujuan hidup itu Bapak dan Ibu, saudara-saudara, adalah dalam bahasa Inggrisnya, when you were born, you cry and the world rejoice. Live your life in such a manner that when you die, the world cries out and you rejoice. Artinya ketika engkau lahir, engkau menangis nih. Dan dunia bahagia jalan kehidupan. Dengan berarti bahwa ketika engkau meninggal, dunia akan menangisimu dan engkau berbahagia. Artinya kita hidup di dunia ini adalah harus bermakna lah untuk semua orang. Jangan sampai ketika kita hidup di dunia menjadi cundang, menjadi omongan orang banyak, dan kita tidak bermakna. Ditinggalkan dunia ini, sesuatunya orang akan mengingat gitu. Kemudian apa tujuan hidup Anda? Pasti orang itu memiliki tujuan hidup ya. Karena tidak mungkin orang itu tidak punya tujuan hidup. Tujuan untuk mencapai sukses itu ada dengan segala macam. Kan orang tidak ada yang pernah merencanakan kegagalan. Jadi orang selalu merencanakan keberhasilan. Itu tujuan hidup kita. Nah, bentuk sebuah kesuksesan itu seperti apa ya? Apakah kita punya uang banyak ya? Atau kita memiliki sesuatu yang mungkin orang lain pengen punya rumah mewah dan sebagainya. Tapi bagi saya sebagai seorang fasilitator ya, kalau kita melihat tayangan seperti ini nih, ketika kita di kelas pesertanya pada tidur, ini kegagalan buat seorang fasilitator gitu. Jadi para pesertanya ini pada tidur seperti itu salah satu kegagalan. Nah, terus seperti apa sih pengertian sukses itu sendiri? Ya, sukses itu sebenarnya mampu mencapai tujuan atau target yang tertentukan ya. Jadi kalau kita misalkan membuat satu prediksi pekerjaan itu sukses di 1 bulan, kalau kita selesai dalam waktu setengah bulan, itu sudah dianggap sukses ya. Karena sukses itu menurut seorang John C. Maxwell, itu perjalanan harus Anda tempuh sepanjang hidup Anda. Jadi sampai kapanpun Anda itu tetap harus mencapai kesuksesan ya. Jadi suatu perjalanan di mana kita menjadi objek ataupun menjadi subjek untuk mencapai ke arah sana. Nah, mengapa ada orang sukses dan tidak ada orang sukses? Ini pertanyaannya bagus nih ya. Orang sukses itu seperti apa sih? Orang tidak sukses seperti apa? Nah, jadi ada mitos ya, saudara-saudara semuanya, bahwa sukses tidak tercapai itu karena keturunan, pendidikan, ada sukses karena ada keberhasilan, ada beruntungan, hoki segala macam. Terus ada juga karena lahir, jam, usia, tidak punya modal. Saya ingin menyoroti masalah usianya. Jadi, kalau usia sudah sepuh, sudah uzur, itu kadang-kadang orang memikirkannya bahwa sudah selesai dia gitu. Tidak begitu dalam dunia motivasi kerja ya. Karena usia itu tidak tegak lurus dengan kesuksesan seseorang. Ada anak muda yang
yang luar biasa, sukses. Ada yang gitu. Tapi ada juga anak muda yang karena malas dia tidak sukses. Ada juga ada orang tua yang sukses seperti tokoh-tokoh yang kita lihat ya. Contohnya misalkan McD gitu ya, ayam fried chicken ya itu kan. Colonel Sanders dia sudah sepuh tapi memiliki sebuah racikan untuk makanan chicken dan itu laku keras gitu ya. Jadi orang yang sudah sesepuh itu bisa membuktikan sukses gitu. Presiden Amerika ya kayak Joe Biden itu sudah sepuh ya. Jadi banyaklah tokoh-tokoh yang sepuh itu bisa mencapai sesuatu yang sukses. Jadi itu mitos-mitos ya. Jadi kita yang terpenting adalah bagaimana kita memaksimalkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, hambatan untuk sukses ini menurut seorang Raja Syarif yaitu I'm not clever, I'm so busy, I'm not talented, I'm not lucky. Nah, ini yang saya mau soroti adalah I'm not clever. Clever itu artinya nggak pinter gitu ya. Kebanyakan menganggap diri kita stupid gitu ya. Nah, untuk mencapai clever tadi sebetulnya tinggal kita terbiasa mengasah diri. Kalau orang sering mengasah diri, maka akan berbeda dengan orang yang tidak biasa. Jadi, I'm not clever itu kita tepis, kita hilangkan dengan kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan gini, kita untuk memberikan satu kontribusi positif terhadap sebuah pembelajaran misalkan, kita tidak ngerti bagaimana menyusun PowerPoint dalam satu pembelajaran. Tapi karena kita sering, bagaimana kita membuat PowerPoint dan sesering mungkin, maka jadi expert di dalamnya. Contoh kita misalkan 2-3 hari pembelajaran akan dilangsungkan. Tapi karena sering, maka pembuatan PowerPoint itu atau menyusun PowerPoint itu bisa 1 hari. Itu salah satu contoh sukses ya untuk di lingkungan para fasilitator. Nah, ini ada satu contoh ya penelitian dari seorang Thomas J. Stanley, PhD, bahwa survei terhadap 1.001 orang dengan 730 orang memiliki kekayaan 1 juta mengatakan bahwa faktor sukses itu sebagai berikut. Jadi pintar bergaul itu salah satu parameter untuk sukses itu katanya. Kemudian bekerja lebih keras dengan orang lain, bekerja lebih keras dari orang lain itu maksudnya ketika orang lain bekerja 8 jam, kita bekerja 12 jam. Itu bisa kita buktikan ya. Kemudian mempunyai disiplin yang baik ya, jadi disiplin kerja yang berbeda dengan teman sejawat. Kemudian ada juga menyukai ya, mencintai karir kita. Kalau ingin sukses tuh kita senang dengan yang kita jalani sekarang. Karena kalau kita tidak suka dengan karir yang kita jalani, maka yang terjadi adalah merasa menjadi beban ya. Jadi beban. Ketika sudah jadi beban, motivasi untuk berprestasinya tidak akan pernah muncul. Oke, banyak lagi ya saya kira. Nah, ini yang penting nih. Jadi untuk mencapai prestasi yang motivasi berprestasi, menjadilah bos atas diri sendiri. Jadi ketika menjadi bos diri sendiri, maka disitulah kita memanage diri kita, mau terus, mau enggak, mau maju atau mau tidak. Jadi di situ. Jadi kita menjadi bos atas diri kita sendiri. Jadi jangan kepikiran bahwa kita ini di setel atau segala macam oleh atasan. Jadi kita jadilah bos diri sendiri. Maka akan muncul tanpa harus direncanakan motivasi berprestasi itu. Kemudian apalagi ya? Saya pikir faktor-faktor yang menjadikan orang berprestasi itu ya berbeda dengan teman sejawat, berbeda pekerjaan yang kita dapatkannya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita jumpa lagi dengan materi yang berbeda. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.